syukrulillahi haqqa syukri la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak, hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan yang berbeda. Hari ini kita kemas kegiatannya dengan live seperti ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Ustadz kasih materi pada kali ini yaitu tentang TBC, materi kelas 6. Ustadz dikasih materi tentang itu. Ustadz mau ngasih penjelasan secara rinci tentang TBC. Tapi sebelum TBC nanti kita kupas satu persatu, silakan kalian menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang Ustadz Sultan perlihatkan. Silakan menonton dengan secara seksama. Setelah itu nanti Ustadz Sultan akan mengupas apa sih sebenarnya TBC yang dipelajari di sekolah kita. Awal mulanya gimana, nanti akan kita kupas lebih lanjut. Untuk itu saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu tayangan tersebut. Awal mula berdirinya Muhammadiyah itu melihat fenomena kejadian masyarakat yang luar biasa. Apa yang luar biasanya masyarakat diketahui oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah berdiri di Jogja itu. Ternyata masyarakat mencampur adukan antara urusan agama dengan urusan tradisi-tradisi yang hampir di masyarakat hal-hal seperti sudah terbiasa. Oleh karena itu munculnya Muhammadiyah itu sedikit demi sedikit memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tradisi seperti itu akan membuat seseorang menjadi kufur, menjadi memutarbalikkan agama dengan keadaan di masyarakat.
seperti itu. Kemudian Muhammadiyah berdiri, alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat jadi tahu dan mengerti bahwa mencampur adukan antara agama dengan tradisi itu tidak benar. Tetapi akhir-akhir ini justru banyak juga orang masyarakat itu kembali dimunculkan. Kalian tahu tadi tayangan ada larung sesaji. Mereka menganggap bahwa rezeki dia dapatkan di sungai atau danau itu akan melimpah kalau kemudian dia kasih sesaji atau hasil bumi dia buang atau larungkan di danau itu. Mereka beranggapan akan mendapatkan rezeki lebih banyak dengan cara seperti itu. Tapi itu dikemas. Apa kemasan mereka? Ternyata dikemas ini melestarikan budaya. Nah, seperti itu. Tapi kajian agamanya tidak juga menyentuh di sana. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah hadir sedikit demi sedikit untuk memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan pada masyarakat. Jangan mencampur adukan antara tradisi dan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menilik arti TBC sendiri, yang pertama tahayul. Nah, itu menyampur adukan tadi tahayul. Dia mempercayai bahwa dengan kegiatan seperti itu tadi akan menghasilkan rezeki yang banyak. Berarti mereka sudah mempercayainya bahwa kegiatan itu akan mendatangkan rezeki melimpah, rezeki banyak. Makanya dengan kegiatan seperti itu. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu dimaknai bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak ditambah-tambahi, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia perbanyak, dia jadikan bahwa itu hal biasa. Nah, ini biasanya terjadi di bulan puasa. Bulan puasa mau tiba, orang berduyun-duyun ke kuburan. Bukan tidak boleh kita berziarah, boleh. Tapi kenapa harus bulan puasa? Atau habis hari raya, habis dari lapangan atau masjid, orang berbondong-bondong ke kuburan. Kenapa kok harus hari-hari tertentu itu? Sebenarnya hari-hari yang lain juga bisa. Artinya apa? Bahwa ajaran itu sudah ada, tapi karena mereka beranggapan bahwa itu baik, tapi perlu dikaji benar dan tidaknya kegiatan itu. Nah, itu sama halnya menambah-nambah. Yang ketiga, kurofat. Kurofat. Nah, kurofat itu orang-orang sudah sudah mengakui benda-benda yang dianggap memberikan kemanfaatan buat dirinya, maka itu dijadikan satu tempat atau satu harapan dan keinginan warga kepada benda tersebut. Nah, Muhammadiyah berdiri itu dalam rangka untuk, sebenarnya Muhammadiyah itu bukan agama, cuman organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan yang mencegah yang mungkar. Bukan agama, tapi satu organisasi dalam bidang sosial untuk mengarahkan masyarakat bagus dalam beragama sesuai ajaran yang dituntunkan Rasulullah. Bukan berarti kemudian ulama-ulama yang lain tidak kita anuti, tetap kita anutin selama itu sesuai koridor yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bisa kita anut. Imam Syafi'i kita anut,
Madzhab Maliki kita anut, Hambali kita ikutin, semua madzhab kita ikutin semuanya sesuai dengan koridor aturan sunnah Rasulullah, maka itu kita jadikan pijakan, bukan alergi kepada madzhab itu, bukan. Jadi saya tekankan lagi, Muhammadiyah bukan agama, tapi organisasi sosial yang mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah perbuatan yang jelek. Maka istilah TBC itu tidak serta-merta muncul begitu saja, karena ditengarai kejadian-kejadian kondisi masyarakat yang ada di Yogyakarta seperti itu. Dan pasti kalian tahu bagaimana Yogyakarta. Karena itu kemudian Muhammadiyah muncul, karena melihat kondisi seperti itu, maka terpanggil Kiai Ahmad Dahlan. Ini kalau diteruskan seperti ini terus, maka lambat laun kondisi masyarakat mempercayai hal-hal yang tidak rasional, tidak masuk akal, itu merajalela di mana-mana, sehingga Kiai Ahmad Dahlan memberantas itu. Kalau kita lihat contoh tadi atau video tadi, itu hampir masyarakat di mana saja sudah melakukan hal sedemikian itu. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kalian sudah dibekali di sekolahan, itu menjadi modal kalian. Kalau memang di sekeliling kita ada seperti itu, kita jangan ikutan mereka. Kita punya pendirian kuat bahwa itu termasuk salah satu syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang menyekutukan Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapa orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallah, sungguh kata Allah, aku haramkan masuk surga, wa ma'wahun nar, dan pasti masuk neraka, wa ma lidzalimina min ansar, maka mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi video tadi itu bagian daripada orang-orang yang pengen menyelewengkan masyarakat di sekitarnya, bahwa itu kegiatannya bagus, baik, tapi tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Karena itu menyalahi keyakinan kita satu. Tapi kalau berbicara tentang seni budaya, bagian dari budaya, bagus, melestarikan budaya, Pak Sultan setuju, melestarikan budaya. Tapi jangan ada ritual-ritualnya yang itu mengakibatkan orang menjadi menyekutukan Allah. Padahal orang yang menyekutukan Allah itu layak mendapatkan tempat di mana? Di neraka. Nah, kita subhanallah jangan sampai hal-hal seperti itu kita ikuti. Ustaz Sultan pernah lihat juga, dulu itu ada di Surabaya, rame masyarakat di kuburan. Ternyata semua warga membawa perbekalan makan, dibawa ke kuburan. Ditanya sama Ustaz Sultan, Pak RT ada apa? Pak Sultan, sedekah bumi, menyelamatin kuburan supaya gak ngamuk. Bayangkan, kuburan gak ngamuk. Semua warga datang makan-makan di kuburan. Nah, itu gak ada tuntunan Rasulullah sama seperti itu. Tapi Rasulullah awal-awal memang tidak memperbolehkan orang berziarah kubur karena disalahgunakan. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, masyarakat sudah paham, sudah ngerti, maka Rasulullah memperbolehkan untuk berziarah kubur
dalam rangka untuk mengingat mati. Nah, itu bagian daripada tahayul, bid'ah, khurafat yang dikemas Muhammadiyah supaya masyarakat yang mengikuti Muhammadiyah tambah hari tambah cerdas dan pinter memaknai TBC. Bukan tuberkulosis, bukan. Di Muhammadiyah dikenal dengan TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, itulah anak-anak yang mungkin sekelumit Pak Sultan sampaikan. Dengan ilustrasi video tadi bisa kalian gambarkan, kita pikirkan betul-betul. Ritual-ritual seperti itu ternyata di sekeliling kita banyak banget. Itu baru itu. Ustadz punya video lagi. Saking cintanya dengan benda keris, keris itu bisa berdiri, bisa berjalan. Ternyata dia punya ritual. Ada bulan-bulan tertentu harus dimandikan. Itu keris itu bisa berjalan, bayangkan. Nah, siapa itu? Setan. Karena manusia sudah dipengaruhi sama barang-barang halus tadi, sehingga meyakini bahwa ini dapat atau memiliki petua, memiliki khasiat. Nah, kalau tidak dirawat dengan bagus, maka akan membahayakan sama pemiliknya. Nah, itu sampai tingkat seperti itu. Makanya dalam pelajaran Al-Islam itu ada macam-macam syirik. Ada syirik jali, ada syirik uluhi, ada syirik khafi, ada syirik rububi. Nah, 4 macam syirik ini kalau sudah ada dalam jiwa manusia seseorang, di antaranya benda seperti keris tadi, termasuk syirik jali, syirik terang-terangan, mengakui benda itu bisa memberikan manfaat buat manusia. Kalau seperti ini sudah keadaannya, ritual pemahaman agamanya kepada Allah bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran Islamkah atau tidak, maka perlu diluruskan kembali. Nah, mudah-mudahan akhir dari pelajaran yang hari ini kita ikuti, insya Allah tidak berkeinginan akhir hidup manusia ditempatkan oleh Allah di neraka gara-gara kita meyakini termasuk benda-benda tadi. Kalau itu sudah kita pahami dan kita renungi, insya Allah Allah akan menempatkan surga layak kita sandang, layak kita terima. Karena apa? Di dunia ini hal-hal seperti itu kita jauhi, kita tidak ikut di dalamnya. Sudahlah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan, pemahaman agama yang sudah kita ketahui, kemudian kita mengikuti, mengkaji yang benar, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang Ustadz sampaikan. Kebenarannya datangnya dari Allah. Jika nanti ada kesalahan, Ustadz Sultan mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.